Halo teman-teman, baik lagi nih karena ketemu David, jadi kita akan ngobrolin Suci 4 lagi, gitu Pit. Sebelumnya mau tanya dulu kabar David gimana nih sekarang nih? Baik, gue mau tanya dulu sebelumnya. Emang kalau YouTuber bikin konten tuh selalu diawali dengan tepuk tangan ya? Nggak ada, mau apa? Tepuk Ya maksudnya kayak seragam aja gitu, kayak ini yang maksudnya mau menandakan apa itu? Mulai. biar semangat aja kayak, hei, jadi gitu. Enggak, lu enggak Enggak. gitu. Tadi lu cuman gitu kayak cuman Gimana? formalitas gitu kayak Ya apa? Tadi dari Beler gitu juga? iya. Sama Beller gitu juga. Set kamera. Oh berarti emang apa ya? Apa sih? Formula YouTuber kayaknya gitu. Orang-orang pasti kayak, halo teman-teman, gitu. Gitu sih. Oh buat ngedit juga ya. Oh, Ngedit kan. tanda di sini dipotongnya gitu. Buat Tapi di audionya kan sini juga aja. biar gampang gitu. Oh, jadi patokan suaranya tepuk tangan. Terima kasih Dani Beler sudah membantu. Ya kan maksudnya bisa yang lain, Ri. Apa? Kurang kenceng. Kalau kan secara grafiknya masih tipis gitu kan kalau di editing. Tapi kan kata Apa? Panji kan sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik gitu. Maksudnya kalau lu mau beda kan mungkin lu bisa. Enggak, ini buat editing biar gampang Pit. Gak usah beda, harus sama kalau bisa. Kalau beda orang yang ngedit bingung nih apa nih gitu. Siul. Ciul. Grafiknya kan gini, Pit. Susah. Kita ngincer untuk seragamnya tuh susah. Jatuhin panci. Aduh, ngebawa panci lah susah nih. Gumprang gitu kan. Nah, Susah Pit, ya ampun Pit nih. Ngedit tuh biar gampang terus sama nih sinkron iya, gitu. tahu. Cuman yang gue permasalahkan adalah kenapa semua sama gitu. Apakah nggak ada yang berani inovasi gitu? Ya udah, ini ku buat beda ya demi David Nurbianto Iya. ya. Halo teman-teman. David gimana kabar David? Ini adalah juaraku di Suci 4. Baik, Rip. Itu bahasa Cimpat ya? Ya. Suci Tanya- yang sudah berapa tahun lalu, udah lama banget itu, Rip. Tapi tetap favorit loh menurut beberapa orang favorit Suci 4, Bro. Iya. Ya, gimana ya? Menurut lu Kabar dulu, sendiri gimana? kabar dulu nih. Kabar. Kabar dulu, basa-basi dulu, Pit. Kabar dulu apa gimana kabarnya? Baik. Ya sama kayak lu. Sama kayak jawaban lu. Sibuk apa sekarang? Ya begini-gini aja. Keliling promo buat special show Ayah Ikhlas. Oh, jadi bikin stand up spesial. Yang kedua kan ini. Yang kedua, Oke. Yang pertama dulu judulnya apa? Rupa-Rupa Jakarta tahun 2016. 19. Dan sekarang 2021 bikin lagi Ayah Ayah Ikhlas. Bedanya apa di rupa-rupa sama yang ini? Bedanya dulu gua banyak bahas Betawi ya, karena kan masih nerusin image gua di Suci 4 sebagai Ya. komika Betawi ya. Oke. Jadi masih kental warna Betawinya, jokes-jokesnya juga masih seputar keresahan jadi anak Jakarta. Kalau sekarang gua kan Ke Sunda. Dari dulu Betawi sekarang kali aja ke Sunda. masa keresahan ganti suku. Lumayan kakak Atau karena istri Madura gitu. Apa susah bro. Jadi komika Madura susah. apa berarti yang membedakan rupa-rupa Jakarta? Materinya aja sih, materinya sekarang lebih dalam ngebahas soal keluarga, soal kepala keluarga. Karena udah nikah ya, udah nikah, soal istri, soal anak gitu, soal keresahan seorang kepala keluarga pencari nafkah di tengah pandemi yang serba sulit kayak gini, gitu kayak gitu-gitulah. Rencananya akan diadakan Di Hotel Cosmo Amarosa Jakarta Selatan. buka tiket nggak sih itu? Iya, buka tiket. Jadi offline-nya tuh gue jual cuma 85 tiket karena Ngikutin berkaitan protokol ya? dengan protokol kesehatan. Jadi bisa dilihat di loket.com. Dicek aja masih ada apa enggak, gue belum dapat update sih. Jadi harga tiketnya mulai dari 250.000 sampai tanggal 20 Maret. Seterusnya dari tanggal 20 sampai tanggal 1 April itu di harga 350.000. Itu kalau 80-nya habis, apakah jual tiket Streaming. ya? Live streaming via comicacomedy.club. Ya, seperti halnya yang sudah-sudah ada berbagai macam show di situ. Mas Panji juga kemarin yang Bikin keadaan Kahar kahar itu juga. kan ada yang offline dibatasi orangnya, yang online bisa via streaming gitu. Jadi ya mohonlah teman-teman dibeli tiketnya ya, terutama yang mungkin jauh bisa menikmati Streaming ya? lewat streaming. Jadi buat teman-teman, kalau mau info lebih lanjut
kepoin aja Instagramnya David Nurbianto Sip. sama komika.id. Komika comedy.club langsung Oh, di situ. komedi.club. Bisa beli tiketnya langsung di situ. Nah, ini saya kasih posternya di sini. Nah, ntar ada tuh. Ntar gue kirim ya. Ya, ntar. Sekarang. Udah itu promonya udah selesai. Nah, aku pengen tahu nih, kita mengenang lagi Suci 4. David ini adalah juara 1. Banyak kenangannya itu. Gimana rasanya jadi juara 1, mengalahkan beberapa teman seperjuangan yang beberapa karirnya juga nggak sih bagus-bagus banget gitu. Yang dari gimana perasaan jadi pemenang gimana sih gitu? Karena bahasanya nggak gitu. Bagaimana Ah. rasanya jadi pemenang, di mana peserta lain yang tidak menang itu karirnya lebih sukses. ada Bukan ada, banyak, Rip, lu ikan masih memungkiri itu. kan lebih banyak yang tidak begitu, Pit. Hitungannya tengah ke bawah Ya tuh kalau udah- yang tidak begitu ya. Ya nggak usah kita bahas. siapa yang menurut David Nurbianto adalah sukses? Dodit banyak, lah ya. Dodit, Itu udah ini. Pras Teguh, Ah. Zawin, Nah, Abdur, Hipsi, Hibzi, banyak. Coki. Coki, Pardede. Nah. Udah. Eh, Yang lain juga. lu kan YouTuber, maksudnya. Ya alhamdulillah lah gitu. Iyalah, kalau dibandingin gue, apa sih, gue tuh sampai saat ini, Rif, gue cuman mengandalkan hidup gue tuh dari stand up doang udah. Sama, entertain kan setidaknya. Entertain, gitu. tapi core kerjaan gue nih, core-nya gitu, oke. core bisnisnya itu ya stand up gitu ya. Hmm. Ya, pendapatan terbesar gue tuh masih dari stand up gitu, masih dari stand up di TV Sama dan off off air kemarin. corporate gitu, di corporate gitu. Maksudnya ya kalau dari teman-teman yang lain kan ya ada jadi YouTuber, ada AdSense segala macam ya. Apa ya? Ya kadang bisa dibilang ya gue cukup tertinggal sih kalau gue mengakui itu, gue cukup tertinggal dibanding teman-teman yang lain yang bisa jadi yang bisa hidup dari konten kreator gitu. Kalau perbandingannya adalah aku enggak juga loh. Karena aku hitungannya aku terseok-seoknya cukup lama, Pit, gitu. Baru mulai naik nih, maksudnya aku merasa bahwa aku baru bisa nabung tuh tahun 2019 loh. Itu merasa bahwa baru bisa nabung, baru bisa gitu. Ya. Tapi kalau gue sih nganggepnya gini, kalau gue sih gue mikirnya gini kayak ya udahlah, rezeki orang beda-beda, Ya, iya nggak sih? betul. Iya nggak sih, kayak ya udah, gue dikasih rezekinya emang dari stand up gitu. Ya teman-teman yang lain yang mungkin yang stand upnya apa namanya agak kurang gitu dibanding gue gitu, ya dikasih jalannya lewat konten kreator segala macam gitu sih. Terus ini perasaan pada waktu ini aku pengen ngebalikin yang dulu lagi ya. Sekarang kan kita udah apa ya, punya kehidupan masing-masing dan jalan masing-masing kan. Nah, dulu nih perasaan David mengalahkan berapa tuh? 16 ya? Kita ya dulu ya. Iya kayaknya segitu. 16 tuh gimana sih? Karena aku nggak pernah jadi juara nih, kayak ngerasakan dapat juara 1, dapat mobil, kayak itu rasanya Gue gimana nggak dapet sih? mobil dong. Masa nggak dapet? Motor waktu kita kan masih motor hadiahnya. Duit 50 juta Iya. sama sepeda motor. Oh iya ya. Iya. Iya, season abis gue baru mobil. Baru mobil ya? Tuh, Si brengsek juga. Regen tuh baru mobil. Nah, itu gimana? Rasanya jadi juara itu gimana sih gitu? Ya awal-awal rasanya ya satu nggak nyangka, Rip. Maksudnya kayak ya gue stand up waktu itu nggak punya target pengen juara gitu, kayak pengen stand up aja gitu. Kayak ya udahlah, maksudnya juara nomor sekian lah, gue yang penting tampil bagus aja setiap minggunya. Nah ketika dinobatkan sebagai juara ya bersyukur, Ya. alhamdulillah gitu. Ternyata rezekinya gue yang dapet gitu. Ya kalau ngomongin soal kesenangan jadi juara gitu cuma bertahan beberapa saat aja sih, sampai hadiahnya habis kita udah kayak balik lagi berjuang dari nol lagi gitu. Jadi momen bangganya bahwa anjir nih aku juara itu, Sebentar lah itu, sebentar. Apalagi Itu ketika beberapa muncul bulan. season berikutnya kan udah oh iya sih. udah. Itu juga berdampak kepada aku, job-job juga berkurang sih. Nah iya, ketika muncul season baru kan apa namanya, exposure juga kan udah mulai Ya. turun kan segala macem. Hal yang diingat David selama Suci 4 karantina, atau orang sosok-sosok siapa yang diingat, atau permasalahan apa yang pernah terjadi di situ, apa yang diingat David? Yang paling gue inget dulu tuh kan apa namanya, kita karantina di hotel Pop ya, yang dimana kita tuh kalau bosen sama makanan karantina nasi kotak, kita nyebrang Ya, tuh beli sate. makan pecel lele, beli sate gitu ya.
Terus dulu tuh kita ada geng-gengan itu, geng ngopi sama geng ngerokok. Ya. Beda sendiri tuh. Dulu Lian tuh doang, kadang lian doang nggak ada gengnya. Nah, dan dulu tuh kan sayur-sayur kita gitu tuh, kalau kita nggak mau gabung nongkrong dikira, wah ini apa serius banget nulis materinya gitu ya kan, sampai ngedekam di kamar. Padahal yang udah pada ngopi sama ngerokok mah udah santai, udah punya materi dan open dan pas ngetes materi di latihan udah pecah gitu. Nah, gue kan paling sering tuh ketika ngetes materi di latihan jarang pecah. Ya. Makanya gue butuh waktu setelah latihan tuh untuk memperbaiki materi gue kan. Makanya gue seringnya ya itu menyendiri di kamar, diajak ngopi jarang mau segala macam. Oh, berarti caranya juara gitu. Jadi karena kalau aku kalau udah nggak dapet, ya udahlah apa kata besok gitu. Iya. Yang penting nongkrong dulu. Kalau aku dulu gitu. Kalau gue enggak, karena gue tuh ngukur-ngukur, Rip. Karena kan gue orangnya waktu itu kan gue ringkih ya. Oke. Dalam segi kesehatan gue tuh Ya. nggak boleh kurang tidur, gue orangnya gampang masuk angin Ya, kan. Makanya betul. kan gue selalu dibilang gampang masuk angin karena emang bener. Bener, gue tuh kayak kurang tidur sedikit tuh badan gue gerges langsung. Kayak lembek gitu ya dulu ya. Lembek, gue ringkih banget gitu. Nah, makanya di saat lu semua pada nongkrong-nongkrong tuh biasanya gue tidur. Nah, di saat lu semua tidur gue bangun. Oh gitu ternyata rahasianya. Gue bangun ngulik materi lagi yang udah dites nggak pecah itu. Jadi sering tuh teman sekamar gue lagi pulas-pulasnya tidur, gue bangun subuh Nulis sendirian gitu. nulis. Ya kan hening tuh, suasana lagi hening. Anjir, aku dulu nggak sebegitunya sih. Kesalahanku lagi gitu kayak. Jadi kalau gue tuh gini, kalau dulu kalau udah mentok, mungkin lu tinggal nongkrong ya. Kalau mentok lu tinggal nongkrong. Ya kayak udah stres nih kayaknya, udah taruh aja dulu. Nah, ngobrol. gue ketika nulis mentok, gue tinggal tidur. Oh, gitu. Karena kalau nongkrong gue pasti sakit. Ya betul. Jadi gue udahlah tidur aja gue. Bahkan gue sering ketiduran dengan buku materi gitu. Nah, tapi gue selalu set alarm gue Untuk kebangun lagi. di subuh. Oke. Karena gue googling juga, katanya subuh itu waktu terbaik untuk mikir. Oke. Ya, kayak karena ya itu tadi Tenang ya, gitu kan, tenang, tenang. suasananya, udaranya juga masih bagus. sejuk gitu. Dan otak kita masih fresh gitu, habis bangun istirahat gitu. Makanya gue selalu begitu tuh. Siapapun teman sekamar gue pasti merasakan ada gerakan-gerakan kasur ketika jam 4 subuh, yaitu gue emang udah lagi bangun terus mulai nulis lagi. Kirain gerakan-gerakan ada yang coli ya. Terus siapa orang yang diinget dikenal rese atau pernah sekamar sama siapa yang kayak anjing nih kelakuannya di karantina yang brengsek nih, siapa yang Zawin. diinget? Kenapa? Zawin tuh jorok. Betul. Iya gak sih? Jorok dan telat. Dia yang paling Serampangan. Sembarangan lah. Kalau Ya. gue nyebutnya sembarangan gitu. Oke. Kayak ya pokoknya Apa momen yang ngebikin seorang David ngecap Zawin itu begitu? Apa kejadian? ya keseringannya gitu kalau sekamar sama dia adalah susah banguninnya. Sementara kan ya, kita kan harus berangkat bareng kan ke Balai Kartini kan. Ada randonnya lah ya. Ada randonnya. Nah, keseringan nih orang nih banguninnya susah. Gitu, udah dioyak-oyak bangun udah ditungguin gitu. Jadi kadang kita lama nungguin dia doang gitu. Karena ternyata dia juga malam juga nulis. Kenapa dia Tidur. Iya, kenapa dia susah tidur? Dia pada waktu itu dia nggak tidur gitu. Oh, dia begadang mungkin nulis materi. Tidurnya pada waktu anak-anak pada berangkat. Iya, kita udah lagi siap-siap mandi tuh dia masih tidur kadang gitu. Ada gitu. Dan dia kan sering hilang Ya. tiba-tiba kan kalau kita mau JR kan. Hmm. Karena dia ternyata punya kebiasaan dia harus jalan dulu keluar Balai Kartini untuk dapat ritual dia. Jadi sering hilang tuh. Sering nungguin dia doang emang seringnya tuh kalau mau JR. Dulu kan kita Ngapain dia ya? ingat ya Suci 4 tuh kan setiap opening kan beda-beda, ada tari-tarian. Oh, Ingat iya. gak sih lu kita disuruh ngedance? Kita tuh season yang paling meriah kan? Meriah, setiap Meriah, opening. susah, capek gitu ya. Kita udahnya mikirin materi juga, ini mikirin opening juga nih. Ngapain gerakan. Suruh ngedance lah, suruh apa lah. Dan itu aku paling semangat tuh karena kalau joget kayaknya bisa Lu dia. paling bisa emang. Gua kan paling kaku. Kayak boneka kayu. Iya kayak, udahlah kayak gimana sih maksudnya? Ini kita lagi pusing aja, materi aja nih kita belum kelar gitu. Jadi disuruh joget-joget kan. Gimana gitu. Iya, itu paling berat banget ya. Siapa lagi yang orang yang diingat?
yang diingat, yang kita cari yang resek-resek aja. Kalau positif, aduh jangan positif lah, yang negatif aja Bet. Jadi kayak kemarin kan udah ngebahas Dodit yang ngelempar jaket gitu-gitu, kayak hal yang begitu udah udah dibahas tuh. udah dibahas tuh kemarin-kemarin. Oh. Yang belum, yang kira-kira belum, dan kayaknya seorang David doang nih yang tahu gitu apa Ya Rif ya? karena udah 6 tahun nih 7 tahun nih gitu. Ya kalau Dodit soal jaket itu sebenarnya cerita yang unik juga sih ya, tapi udah dikasih tahu ya. Dem-deman enggak ada. DM DM kayaknya belum kayaknya nggak belum, kita belum ada keinginan untuk bandel deh pada saat itu ya. Tapi udah mulai mendekatin seseorang gitu nih. Oh pasti Ya. pasti. Karena yang gue tahu adalah David dulu mendekati seorang pramugari. Ada suara set tuh, bini gue tuh set. Iya. Kayak nggak apa-apa kan dulu gitu kan. Masih kan ya. Lu tahu ya Rif ya? Iya kan kita pernah ketemu bareng di situ. Hah? Aduh aku lupa. Pernah apa? Kan kita ketemu di sebuah mall gitu kan. Jadi gitu. Jadi teman-teman dulu tuh Suci 4 tuh nggak tahu, kayaknya semua kompetisi apapun deh itu pasti akan ada yang Grupis. Nah, Jadi gitu. kayak grupis tuh kayak ya fans lah, maksudnya kayak Ya. fans yang ngikutin banget kita gitu, ngikutin banget segala kegiatan kita. Entah itu kayaknya kayak di Idol juga pasti ada. Pasti ada lah. Gitu di Suci tuh. Dan aku pernah tahu bahwa David deket sama pramugari. Gitu. How pramugari Lion gitu. Anjir. Aduh aku tahu inget. Nah, namanya siapa ya? Febi, siapa pokoknya ada. Oh iya. Ya, itu Iya. cakep banget tuh. Tahu aku. Aduh. Jadi itu malah setelahnya loh. Pada itu Iya, setelah Suci. itu pas gue nge-host Suci 5. Gue co-host Suci 5. Iya, pokoknya kita ketemu di Tang City itu. Iya, jadi co-host Suci 5 sampai disamperin. Nah. Sebenarnya itu tuh temen istrinya Boris. Oh, itu yang sekarang. Yang sekarang. Oh, tapi teman istrinya Boris Istrinya kan Boris kan Sriwijaya. mantan pramugari kan? Sriwijaya tapi. Iya, tapi nggak tahu Kenal. katanya kenal, dan itu waktu itu juga Boris yang kayak yang cie gitu-gituin lah, maksudnya yang Kayaknya ada paguyuban pramugari gitu kayaknya. barangkali. Jadi gitu teman-teman kita Aduh. bukan ya aku juga chat sama pramugari juga karena kenal juga kan pada waktu itu. Iya, kenal Gitu. juga. Makanya ketemu. Gila dulu pernah. Tapi cuma jalan doang, itu nggak sampai jadian, Rip. Kayak gue tuh apa ya, pada saat itu tuh masih kayak Kalau aku sih karena minder aja gitu. Maksudnya mungkin fame-nya dapat pada waktu itu. Cuman aku merasa bahwa secara finansial aku nggak sesangar itu. Jadi pada waktu diajak nongkrong itu aku bingung tuh karena aku pada waktu tuh masih numpang sama Pras di tantenya. Terus dia ngajak jalan di Tangerang. Aduh, Depok Tangerang tuh kayaknya jauh deh. Iya. Kalau gue sih gue jalanin. Jalan. Tapi lebih kepada aduh kayaknya gue kalau mau ke tahap yang lebih serius gue kayaknya masih ragu nih. Ya ragu berkaitan dengan mental juga sih ya. Mungkin sama kayak lu, kayak mental. Aduh, mau nggak? Ini dia beneran mau nggak sih nih sama gue gitu? Gue tuh kan ya maksudnya komika itu kan pendapatannya kan nggak tetap gitu ya. Kalau lagi banyak job ya banyak, kalau lagi nggak ada sama sekali gitu. Kayak Kan gitu. jadi kayak gue masih ngerasa aduh kayaknya enggak deh gitu untuk serius ya. Dan aku Ya juga- gue nggak tahu akhirnya mungkin ditangkapnya sama dia gue jadi kayak cuman nebar harapan palsu doang gitu kan. Istilahnya ghosting lah kalau Ghost, sekarang. ya jadi kayak ya maybe nggak salah juga kalau dia mikir kayak gitu. Mungkin dia ngerasa kayak komik mah deketin sama banyak cewek nih, paling cuman diajak jalan-jalan doang nih, nggak dijadiin kayak gitu. Gokil aku dan si Aduh. yang deket sama David juga dia curhatnya di aku. Emang iya? Iya. Siapa sih, ada namanya, kayaknya aku masih punya lainnya deh. Ini orang lain? Enggak, yang rambut pendek itu kan? Iya, yang pramugari itu. Curhat ke lu, bilang iya. apa dia? Karena dia pada waktu setelah ketemu di mana itu ngobrol-ngobrol gitu. Curhat dong, karena aku kan semasa dulu kan kayak aku orang yang bisa banget untuk ngedengerin orang gitu tuh. Oh, jadi pendengar. Iya gitu, hanya cuma ngedengerin doang, udah dia puas ke cowok gitu-gitu bisa. Aduh. Gitu. Gak gimana dia curhat apa? Aku lupa deh. Ada curhat karena aku juga deket sama ada juga temannya Temennya dia. dia.
Nah dia juga ngebantuin untuk Mendekati ke lo. situ Iya, gitu deh Paham. gitu. Dan akhirnya si cewek yang deket sama aku jalan sama Dodit. Semuanya aja ke sono ya. Aduh. Tapi udah kalah power tuh kalau udah udah kan dulu susah lah ngelawannya. Eh, Tapi emang pada saat itu ya, di saat Suci tuh masih jadi tontonan yang ya semua orang nonton itu semua lah. orang nonton itu gitu, ditungguin banget gitu Ya. ya. Terus terlihat dari pertumbuhan sosial media kita kan, dari Betul. Twitter, Instagram followersnya tuh naik drastis banget kan. Hmm. Ditambah lagi ya itu setiap tayangnya tuh selalu trending topik sama kita di mentionin lah, Iya, apalagi kalau banyak, perform kan. bagus gitu kan, banyak yang mention kita, ini lucu Yang banget. ngehujat juga banyak. Yang pas ngehujat lagi juga banyak drop. kalau pas lagi jelek. Nah pada saat itu tuh memang kita ada di atas banget sih, secara itu tadi ya, secara exposure kita lagi di atas banget tuh, yang dimana kita kalau keluar kota tuh ya itu dikenal sama pramugari. Nah kan itu Masih ini nggak sih? momentum Masih yang- nggak tahu ya dulu tuh apa karena Suci 4 tuh sebegitu gedenya aku merasanya ya. Jadi kayak masih ngerasain diteriak-teriakin gitu. Iya. Kayak di bandara, Iya. kayak banyak yang nyapain gitu kan. banyak yang minta Anjir, foto. keren banget. Sekarang udah biasa aja. Biasa aja, udah biasa aja, orang udah nggak Suci 4 kaget lagi. anjir sekeren itu dulu. Ya satu berkahnya gini, maksudnya kayak stand up-nya juga makin dikenal sama Ya, masyarakat, betul. itu satu. Kedua, berkah Dodit juga, kita nggak bisa pungkiri Suci 4 Ininya Dodit ya. bisa seheboh itu, mungkin salah satu faktornya adalah Dodit. Karena anomali kan, Dodit ini Ya. komika anomali yang mungkin 100 tahun lagi bisa nemu orang kayak dia gitu. Maksudnya kayak satu banding berapa lah keunikannya gitu. Ya betul. Iya kan? Sampai sekarang pun kayaknya dia Masih top of iya. mind. Iya sekarang deh, gua dari lulusan beberapa Suci ini ya. iya sekarang deh kalau Suci berapa sih Bang David dulu, Suci 4? Oh, yang ada Doditnya. Sampai gue jadi materi stand up gue kan. Yang ada Doditnya. Gitu ya, emang udah bahkan semua Suci yang lain juga udah tenggelam namanya Dodit. Iya. Season sebelumnya gitu. Kalau aku nerangin ke orang juga gitu juga. Mas Arif Suci ya? Iya, Suci pas siapa ya? Pas Dodit itu loh gitu. Oh, Jadinya iya, jadi iya. keyword buat orang-orang bahwa oh Arif pernah di Suci juga. Iya, emang gitu. patokannya emang gila banget tuh fenomena Dodit. Ngeri. Gila banget emang. Dan dulu kalau jalan pokoknya menghindari jalan sama Dodit kalau Betul. karena apa? Kita cuman buat mutuin doang gitu Mas. Betul. Tolong mutuin dong gini. Mas Aduh, Dodit, kesel banget. Mas Dodit gitu kan. Dengan Coki yang sekarang menyangka nggak? Coki yang dengan MLI-nya gitu-gitu. Enggak. Dengan dulu yang Coki yang aduh materinya absurd banget. Iya, absurd banget gitu. Nggak nyangka gue. Nggak nyangka. Jadi kayak apa ya, kayak sebenarnya dari pikiran-pikiran absurdnya dia dulu tuh kan liar banget tuh ya. Dia punchline-punchline-nya itu sebenarnya memang kalau kita ngomongin sekarang ya itu memang sebenarnya harusnya udah bisa jadi patokan dia bisa sekarang selepas ini sih. Maksudnya dulu juga memang dia udah terlihat itu gitu, mungkin karena memang platformnya TV kan banyak batasan segala ada macam, batas. mungkin kan dia nggak bisa ngeluarin apa yang dia keluarin sekarang di Sisi MLI liarnya gitu, lah. sisi liarnya gitu sih. Jadi ya nggak kaget sih sebenarnya, biasa aja gitu. Cuman ya nggak nyangka aja kalau Coki yang sekarang itu adalah Coki yang Suci 4 dulu tuh kita bercanda bareng gitu dengan lawakan-lawakannya dia gitu, yang ngetawain keabsurdannya dia gitu, ya kan? Dan cerita horornya dia. Cerita horornya dia yang dia. selalu ngebawa cerita horor ke karantina. Dia tuh Coki tuh seneng sama hal-hal berbau horor. Dari dulu tuh dia selalu cerita-cerita kalau lagi senggang di karantina tuh dia seneng tuh cerita horor. Pengalaman horornya tuh bukan pengalaman, cerita horornya tuh tabungan dia banyak gitu. Makanya dengan dia bikin konten serem tuh kayak ya memang arahnya ke situ deh, kayaknya dia seneng hal-hal. Dulu tuh waktu masih open mic di Hang Lekir tuh, Ya. stand up Indo masih ada tuh di Hang Lekir. Itu tuh selalu setelah open mic selesai kita nongkrong kan, Ya. kalau nggak di Gultik di mana gitu. Nah itu selalu ngebahas cerita horor itu, cerita. Dan Coki yang selalu ngebawa. Coki yang selalu ngebawa. Dan ada aja cerita setelahnya. Ah, Kayak tahu nggak lu, gue kayak kuntilanak diketok merah dia, gitu ya. diketok kamar gue, diketok kuntilanak, kayak gitu-gitulah. Ini nih, mungkin yang nggak banyak orang tahu gitu ya. Suci kita tuh kan masih dipegang sama yang namanya Mbak Arga. Arga Laras. Laras. Sama Oci, Dosi ya, Oci, Mbak Oci kita kenalnya.
akrabnya. Akhirnya gue tahu bahwasanya dalam suci itu lucu aja nggak cukup. Betul. Bahwasanya kita juga diajarin attitude. Ya. Jadi gue tuh nemu kunci. Itu pas kejadian apa? Tersadar akan itu pasti ada kejadian apa gitu kan? Iya, salah satunya ya kejadian yang Dodit. tragedi jaketnya Dodit itu. Ini lu bahas kan? Udah, tapi sudut pandangmu belum. Kejadian aku udah ngebahas dari sudut pandang Doditnya. Sama Doditnya langsung. Nah, ini sudut pandangmu belum. Ya pada saat itu yang gua tangkap adalah dari para kru adalah ya itu adalah termasuk attitude yang tidak semestinya ditunjukkan Dodit pada waktu itu. Nah, ke kitanya mungkin lebih kepada ya jangan dicontoh lah yang begitu. Bahwasanya kalian kan di sini kan sedang meniti karir di dunia entertain gitu. Nah, dia ngasih kisi-kisi dunia entertain tuh begini loh, bahwasanya attitude juga penting. Iya. Kalau lu nggak disukain sama orang-orang di belakang layar gitu, ruang gerak lu di pekerjaan juga akan sulit karena sempit dunia entertain tuh, orang-orangnya dia lagi gitu. Betul. Lebih kepada selain lu punya quality yang bagus, lu juga harus jaga attitude. Nah, sampai gue nemu jawaban kenapa ada komika namanya Setiawan Yogi. Iya, betul. Yang berkali-kali ikut audisi suci tapi nggak pernah tiket ditelepon. juga. Dapat golden tiket kan dia? Tapi nggak pernah ditelepon untuk lolos. Itu gue dapat itu dari Mbak Arga, bahwasanya dia belak-belakan ngomong kalau selama ada gue di suci. Nah lu tahu juga kan? Selama gue ada di suci, dia nggak akan masuk di situ. Nah itu lu tahu juga. Tahu tuh. Nah omongan itu kan artinya kalau mau kita nangkep maksudnya adalah ya attitude tuh penting gitu. Ya, bahwasanya mau lu selucu apapun gitu, mau lu golden ticket dan selucu apapun pas audisi, tetap ada orang decision maker yang memutuskan untuk lu layak apa nggak di sini. Nah pertimbangannya lu layak apa nggak di sini salah satunya adalah attitude. Betul. Nah mungkin pada saat itu Mbak Arga itu menilai attitude yang bersangkutan belum layak masuk suci gitu, Ri. Oke, pertanyaan. Menurutmu di balik close make-nya Dodit, apakah attitude juga berpengaruh? Menurutmu nih, dari sudut pandang pribadimu ya, pada waktu, karena nggak tahu kondisinya pada waktu itu kan? Mungkin kalaupun itu berpengaruh, itu tidak seberpengaruh itu penampilan dia di atas panggung pada saat dia close mic. Okay. Tapi ada pengaruhnya? Adapun itu bisa jadi pertimbangan juri, pasti ada. Karena kan secara, nggak tahu ya, ini kalau TV kan pasti ngomongin rating kan. Secara rating di dia tuh. Betul nggak? Nah, suci menjaga kredibilitasnya sebagai tidak kompetisi yang tidak peduli rating. Bukan tidak peduli ya, artinya ya nomor kesekian lah gitu. Iya, rating itu bonus gitu. Tapi dia tetap menjaga ini kompetisi tetap murni kompetisi yang segala sesuatunya berdasarkan penilaian objektif juri. Dia ngejagain banget. Nah, tapi ada pun mungkin pada saat itu kehilafan Dodit Mulyanto jadi pertimbangan, gue yakin jadi pertimbangan. Ada sedikit. Ada sedikit pasti. Ya, tapi kan tetap performanya dia yang memang gitu-gitu. Maksudnya tidak stagnan kan yang dia kan pecah terus kan tuh. Tapi kan ya mulai formulanya sama gitu kan. Nah, tidak mungkin dari segi juri perkembangan sebagai komiknya. Iya, perkembangan sebagai stand up komediannya nih udah mungkin Dodit sudah mencapai level tertingginya gitu pada saat dia close mic. Gitu sih. Jadi ya gue sih gue percaya banget kok pada saat itu sama penilaian juri. Benar-benar memang pada waktu itu sedang tidak didodit gitu ya. Betul. Oke, terakhir nih. Ini kan aku ngebikin konten ini biar kali-kali kita mau reuni lagi nih kayak yang di Jogja, seru banget. Aduh, reuni di Jogja itu ya gue yang salah satu yang menggagas dan ngurusin adalah gue pada waktu itu. Kayaknya susah deh dengan ngelihat kondisi anak-anak yang sekarang ini. Ya dengan dulu aja tuh yang tahun berapa sih tuh? 2015 deh kayaknya tuh. Masa? Iya, setelah 16 ya.
setelah suci 5 deh kayaknya. Iya ya. Itu aja susah tuh ngurusin Iya, kepala 16 yang udah kepala, beda-beda. iya. Dengan sekarang dengan manajemen yang berbeda gitu. Apalagi sekarang. Dengan kesibukan dan jadwal yang berbeda. Zawin apalagi nggak bisa dipegang, tiba-tiba ada di Zawin lebih susah, gue ketemu Mana di- janjian sama dia aja susah banget. janjiannya udah ini. Kita kan biasa kan nggak bisa karena ke Bintaro ke ini enggak, dia beda kota, bisa ini beberapa hari setelahnya. Dan Davin tuh kebiasaannya gini. Ya dia susah diajak ketemu gitu Iya. kan, karena dia sering keluar kota. Betul. Nah, ketika dia lagi ada di sini, dia tuh selalu lupa ngabarin. Hmm. Maksudnya kayak misalkan gue terakhir ketemu kapan gitu. Iya. Gue pengen bikin konten misalkan sama dia. Dan ketemu lagi gitu. Ya udah dah, nanti pas gue di Jakarta. Nah, pada saat di Jakarta tuh dia kayaknya udah skip ngabarin gue kalau dia bisa gitu. Kudu gue lagi yang nanyain lu bisa apa enggak. Ya, Gitu. terus tanya terus Ayo terus gitu. emang ya effort lah, ketemu sama orang-orang yang begitu emang kita harus effort. Emang susah sih ketemu Zawin. Tapi kalau misal akan reuni lagi mau nggak? Sebenarnya. Mau. Kali aja ntar ada IO atau siapa yang ngurusin, jadi kita cuman datang sebagai talent. Mau aja, tapi kan pasti akan lebih susah lagi. Akan lebih susah lagi karena ya kita tahu sekarang kayak Coki sudah di MLI. Dodit, ya even Dodit sekarang lagi di Jakarta juga dengan kesibukannya, Abdur juga dengan sibuk, ya terutama Zawin gitu. Terlepas dari manajemen masing-masing, kalau secara David nih mau nggak sebenarnya? Mau aja gue, Dengan tidak begitu ngebudget lah gitu. mau, Menego dengan manajemen. mau gue bikin. Jadi semoga ada dari video ini ada teman-teman yang menyambut untuk ngebegini reuni lagi gitu. Lu lah gantian, lu yang ngurusin. Duit banyak yang kupikirin. Iya, gue juga banyak. Makanya Lu masih lajang lu mending. Gue banyak sekarang di urusan lalak, urusan bini. Makanya aku berusaha agar tidak melajang, mikir-mikir lagi, nyari-nyari lagi. Udah lu yang bikin, lu yang gagas dah. Grupnya masih ada nggak? Udah nggak ada ya? Masih ada, ya? cuman nggak Aktif aja. aktif, Yang nggak fotonya ada- Benny kan? nggak ada obrolan aja gitu. Makanya kayaknya harus ada IO yang ngurusin deh. Kita cuman datang sebagai talent, udah Ya. dikasih waktu sehari buat kita kumpul-kumpul, udah satu buat perform, satu buat kumpul-kumpul, entah itu secara kumpul secara stand up atau secara konten atau apa kayak gitu-gitu. Iya sih. Tapi ya ini akan jadi pekerjaan yang berat sih. Iya, susah memang, kepalanya banyak, udah mulai besar-besar. Udah gitu besar-besar, udah susah. kan. Gitu. Dan terakhir, Bit, nih pesan buat teman-teman yang entah masih di entertain atau yang balik lagi ke dunianya sebagai pegawai dan apalah itu di kehidupan. Buat temen Suci 4, buat siapapun ya. Apalagi yang udah pada sukses sekarang ya, ya apa ya, maksudnya kehidupan itu kan muter ya, roda muter. Jadi kayak gue ngerasain banget gitu ketika seorang Zawin perjalanannya dia mencari jati diri Menuju sampai sekarang ya. sekarang itu susah. Bahkan harus ada momen dulu supaya Zawin bisa keliling jalan-jalan. Gagal nikah. Iya, itu salah satu Trigger kan, itu trigger buat kan. dia keluar deh. Iya, maksudnya hidup orang nggak ada yang tahu gitu. Ya, betul. Apa yang terjadi kemarin dulu pada saat Suci 4 itu tidak menentukan sepenuhnya apa yang bakal lu dapet saat ini gitu. Jadi ya Suci 4 udah lama berlalu, ya kalau emang lu masih cinta sama seni komedi ini gitu ya tetap berkarya aja dimanapun jalurnya dan dimanapun platformnya gitu. Itu aja sih. Jadi emang jangan berhenti untuk berkarya. Mantap. Terima kasih, David. Boleh tepuk-tepuk, boleh deh. Boleh. Terima kasih, Siap, David. boleh. Sudah mengingat kembali masa-masa Suci 4 dan kita tahu bahwa sudut pandang David ke Suci 4 ya begitulah gitu. Jadi buat teman-teman jangan lupa nonton Ayah Ikhlas, posternya ntar diinfokan di ku kasih lagi deh gitu. Jadi buat teman-teman bantu kami agar tetap berkarya gitu. Ya, bantu kami bisa hidup dari karya-karya kami. Mantap. Terima kasih David Nurbianto. Mantap, Thank you, sukses Arif. terus.